Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas A, Manajemen Keuangan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, yang terdiri dari, yang pertama, saya sendiri, Atika Wafa, dengan NIM 170403048, dan teman saya. Saya Lili Sri Intan Siagian dengan NIM 170403168 dengan teman saya. Saya Hoirul Anwar, NIM 170403183. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Lili Sri Intan Siagian dengan NIM 170403168. Baik, nama saya Lili Sri Intan Siagian dengan NIM 170403168. Saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Berikut adalah topik-topik yang akan saya jelaskan. Pengertian saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyerahan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh investor dalam membeli atau memiliki saham. Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misal, investor membeli saham ABC dengan harga per saham 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Yang ketiga, risiko saham. Secara umum, risiko tersebut dapat dikelompokkan menjadi risiko total, risiko sistematis, dan risiko tidak sistematis. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian, penilaian saham. Penilaian saham adalah proses menggunakan informasi seputar keuntungan sekarang dan masa depan dari sebuah perusahaan untuk mencari dan memprediksi nilai harga wajar suatu saham. Terdiri dari analisis teknikal dan analisis fundamental. Kemudian obligasi. Obligasi adalah instrumen hutang jangka panjang yang mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan telah meminjam sejumlah uang tertentu dan berjanji untuk membayarnya di masa depan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat yang ditentukan sebelumnya adalah waktu jatuh tempo, coupon interest rate, dan periode pembayaran bunga. Keuntungan bagi penjual dan bagi pembeli. Yang pertama, bagi pemegang yang dapat berupa pendapatan bunga tetap serta peningkatan harga ke depan atau capital gain. Keuntungan kepada investor berupa pendapatan tetap berupa kupon atau bunga yang dibayarkan setiap periode dan keuntungan atas penjualan obligasi. Kemudian jenis-jenis obligasi yang terdiri dari obligasi suku bunga tetap, obligasi floating, obligasi tanpa kupon, dan obligasi convertible and exchangeable. Kemudian karakteristik obligasi. Yang pertama, fitur intrinsik, di mana terdiri dari kupon, waktu jatuh tempo, dan tipe kepemilikan obligasi merupakan fitur intrinsik yang penting bagi suatu obligasi. Kedua, fitur yang mempengaruhi jatuh tempo, di mana opsi call untuk melunasi obligasi pada suatu waktu sebelum jatuh tempo. Opsi put untuk meminta pelunasan obligasi lebih cepat sebelum waktu jatuh tempo. Sinking fund yang secara spesifik membuat obligasi dilunasi secara bertahap, sistematis, dan periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, provisi indentur adalah kontrak antara emiten dan investor berkaitan dengan aspek legal dari obligasi. Kemudian ada tipe emisi, di mana tipe obligasi dapat dibedakan menjadi berdasarkan obligasi senior, obligasi pari passu, hingga obligasi subordinate. Kemudian ada jenis-jenis harga obligasi. Yang pertama, debentur adalah hutang jangka panjang tanpa jaminan. Yang kedua, debentur bernilai rendah, di mana merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Ketiga, obligasi penghasilan, di mana memiliki peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferen, saham biasa, dan hutang bernilai rendah jika dilikuidasi. Kemudian ada obligasi sampah, yang disebut juga dengan memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi tanpa menggunakan jaminan. Kemudian ada obligasi hipotek, yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Ada obligasi berseri,
yaitu yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Berikut adalah daftar pustaka di mana saya mendapatkan literatur. Demikian penjelasan saya mengenai saham dan obligasi. Terima kasih. Kepada teman-teman, jika memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Baik, Lili. Perkenalkan, nama saya Atika Wafa dengan NIM 170403048. Izin bertanya. Yang pertanyaannya adalah, kemungkinan kerugian yang akan diterima investor dalam melakukan obligasi itu apa? Berikan penjelasannya. Terima kasih, Lili. Baik, terima kasih Atika. Saya akan mencoba pertanyaan dari saudara Atika. Salah satu kekurangan dari investasi obligasi ialah uang yang kita miliki memiliki risiko tidak kembali. Apabila perusahaan yang kita investasikan mengalami kerugian, bila dipastikan investor tidak akan memperoleh keuntungan, bahkan seluruh pokok utang tidak kembali. Kepada saudara Atika, apakah penjelasan saya dapat dimengerti? Baik, Lili. Sudah. Terima kasih, Lili. Baik, kepada teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Nama saya Hoirul Anwar, NIM 170403183. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan undervalue dan apa parameter jika dikatakan peristiwa itu adalah undervalue? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Hoirul. Undervalue adalah sebuah istilah finansial di mana suatu investasi dijual di bawah nilai seharusnya, atau investasi saham di mana harga saham tersebut lebih rendah dari harga seharusnya. Parameter jika dikatakan undervalue ialah kita dapat melihat dari rasionya, yang terdiri dari price to earning ratio, price to book value, dan price to sales ratio, dan lain-lain. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh saudara Hoirul? Ya, baik, bisa saya terima. Sudah cukup mengerti, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Demikianlah presentasi dari kelompok 11, kelas A, Manajemen Keuangan dengan materi saham dan obligasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.